Percoba sebelum sini dari free ini saya akan bahas spoiler dari One Piece chapter baru yaitu di chapter 1026. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Devil Nomi, di mana saya sering ngadain live premiere untuk spoiler dan review, dan di nama kalian akan ada badges yang keren ini, dan kalian bisa menggunakan stiker yang unik-unik ini. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah akhirnya nih setelah libur 1 minggu kita kembali ke spoiler untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1026. Libur seminggu ini mengisi banyak kekosongan di hati ya, anjay. Ya seperti biasalah, karena tidak ada spoiler, kita sebagai kaum wadaw Devil Nomi udah lama nggak kembali ke mode apa itu tidur nih. Dan sekarang spoiler ini akan ada kembali di mode apa itu tidur. Nah apakah tim apa itu tidur ini masih ada ya? Coba langsung komen buat tim apa itu tidur, dan jangan lupa juga untuk like biar ningkatin YouTube algoritmanya ya. Nah oke lah, kita akan langsung saja membahas ke spoiler chapter 1026 ini, dimana spoiler kali ini akan berjudul The Decisive Battle, atau pertarungan yang menentukan, alias pertarungan ini akan menentukan akhir dari perang Wano Kuni ini. Wah dari judul ini udah kelihatan ya, udah mau dibawa kemana arah dari peperangan Wano ini. Dan lagi-lagi karena ini spoiler, jadi pasti untuk isinya masih belum jelas dan masih belum lengkap juga. Karena belum ada gambar atau scanlist lah, jadi ya wayahe. Oke, di spoiler ini kita masih lanjutan dari chapter sebelumnya, di saat The Twin Dragon bersama di puncak Onigashima yang Momogiono bersama dengan Kaido. Wah ini keren banget sih, tapi untuk Kaidonya ya. Di sini Kaido pun langsung mengeluarkan bolo blade-nya ke arah Momonosuke. Tapi dia berhasil menghindarinya. Wih keren juga nih, ODB atau orang dewasa baru. Alias Momonosuke ini udah cukup ahli nih, bisa terbang di mode naganya itu. Padahal sebelumnya dia terbang ke langit aja masih tutup mata. Dimana di sini Momonosuke pun membalas serangan dari Kaido dengan cara menggigitnya itu. Dan dikatakan bahkan di spoiler kali ini Kaido berteriak kesakitan. Waduh. Bocil Momonosuke berhasil melukai Kaido dengan menggigitnya. Yang bahkan di sini Kaido sampai berteriak seperti itu loh. Apa mungkin nih mode naga ini benar-benar hal yang meningkatkan fisik secara drastis banget. Soalnya mungkin kalau kita lihat Zoan yang lain, ya contohnya Kaku dari CP9 lah. Dia baru saja makan buah iblis Zoannya, lebih tepatnya beberapa jam sebelum pertarungan lah. Fisik jerapahnya itu masih nggak jauh lah dari fisik aslinya. Alias kemampuan tempur dari fisik jerapahnya ini kurang lebih mirip dengan kemampuan asli dari Kaku itu. Karena asalnya Kaku ini sudah sangat kuat, jadi jelaslah di mode jerapahnya dia sangat kuat juga. Di sini Momonosuke baru aja jadi naga yang sudah didewasakan, fisiknya jauh sekali lebih kuat itu. Mulai dari chapter sebelumnya yang dia menabrak bangunan-bangunan di Kastil Onigashima ini seperti bukan apa-apa. Bahkan mata tengkorak dari Onigashima itu yang segede gaban benar-benar bisa ditembus dengan fisik dari naga Momonosuke ini. Dan bahkan sekarang dia menggigit Kaido sampai kesakitan. Ingat, ini konteksnya Kaido loh. Kalau dari sisik naga oke lah ya, ini masih make sense. Jadi makin mencurigakan nih, apalagi ya kejutan-kejutan mengenai kekuatan Momonosuke dari Oda di mode dewasanya. Atau mungkin dia juga bisa menciptakan bolo blade versi Momogiono. Ya lebih penasaran sih sebenarnya wujudnya seperti apa ya di mode manusianya. Dimana banyak yang ngegambar untuk fan artnya malah mirip dengan Oyaji. Waduh, jangan-jangan dia anaknya Oden atau Shirohige. Lanjut. Di sini dikatakan Inoarashi dan Nekomamushi yang sebelumnya baru saja berubah ke mode sulong kembali ke mode biasanya. Tapi tidak lama diberitahu lagi bahwa Luffy dan Kaido yang seperti biasalah, mau Kaido berteriak kesakitan pun seakan-akan gak ngaruh apa-apa. Kembali ngehajar lagi, ya emang benar-benar gila lah untuk Kaido ini.
Di sini Luffy kembali beradu dengan Kaido di versi Housoku Haki yang seperti sebelumnya. Tapi nggak tahu ya apakah Kanabo versus sendal lagi, tapi yang jelas serangannya di sini tidak bersentuhan seperti sebelumnya. Dan buat yang lupa contohnya ya seperti Roger dan Shirohige dahulu lah. Yang menurut saya efeknya sangat kuat sekali, mirip seperti Shanks dan Shirohige atau Kaido versus Big Mom. Tapi efek yang terjadi saat clash Roger dan Shiro ini sama dengan clash Luffy Kaido sebelumnya itu memang tidak membelah langit, tapi shockwave-nya luar biasa. Untuk kasus sekarang, ya kali ini cukup berbeda lah, dimana efeknya sampai membelah langit, dan karena hal itu akhirnya awan yang sebelumnya menutupi bulan sehingga para Ming ini gagal modus sulungnya. Sekarang kembali terbuka lagi ulah clash Luffy dan Kaido barusan. Ya oke lah, plot yang menurut saya cukup unik juga dari Oda Sensei, dimana adu Housoku biar belah langit ternyata ada yang diuntungkan dari hal itu, yang akhirnya terkonfirmasi juga di sini Neko dan Inu kembali ke mode sulongnya. Di sana Nekomamushi dikatakan berhasil mengalahkan Perospero dan juga Inuarashi kembali ke mode sulongnya dan mengalahkan Jack. Wah, ini sih sesuatu yang menurut saya sangat gila sekali. Nekomamushi, sang Ming luar biasa itu, akhirnya terbuktilah kehebatannya seperti apa di mode sulangnya meningkat jauh berkali-kali lipat. Bahkan seseorang yang sangat hebat seperti Perospero pun berhasil dia kalahkan. Dan satu lagi, Jack yang memporak-porandakan Zou kalah oleh Inuarashi seorang diri. Dimana sebelumnya Jack kalah melawan dua sulong di puncak Onigashima yang sangat masuk akal lah. Dan sekarang lawannya satu orang sulong saja yang keduanya sama-sama dalam keadaan terluka parah. Tapi di sini Jack masih belum bisa menang melawan mode sulong itu. Benar kan, level dari pelayan Oden ini bukanlah level karakter kacang seperti yang banyak kalian persepsikan. Inuarashi by one melawan Komandan Yonkou dan dia menang. Dimana dulu kedua orang itu bagian dari bajak laut Roger dan Shirohige. Jadi sudah kebayang belum sih mereka ini skuad apa dalam artian ke seluruh para Skabard? Dulu pernah saya bilang juga jika Oden punya bajak laut sendiri dengan para Skabard ini sebagai krunya, wah itu sih level kekuatannya sudah sangat gila sekali. Izo yang komandan Shirohige, Inu Neko yang sehebat itu, Asura yang bahkan bisa melukai Oden di usia mudanya, Kinemon, Kiku, Raizo yang sangat hebat juga, serta Denjiro yang bahkan Zoro akui kemampuannya. Dan ingat, ketuanya adalah sang Lord Oden yang sangat hebat itu. Bahkan Shirohige mengakui di krunya ini bukan sebagai anaknya lah seperti yang lainnya, tapi sebagai saudaranya yang selevel. Ya walaupun jelas lah saya yakin Shirohige ini masih cukup jauh di atas Oden. Tapi jika kita tarik lebih jauh lagi, ke 9 Skabard ini ngeroyok Kaido sendirian di puncak pun mereka masih kalah. Udah kebayang belum kemampuan Kaido sehebat apa? Kok masih banyak ya yang nganggap remeh Kaido ini? Apalagi untuk fans Jackie nih yang bilang pasti Jackie yang terkuat lah dibanding semua Yonkou yang ada. Pokoknya Shanks yang paling hebat, waduh. Ya pantas aja sih dulu Oda kebingungan gimana cara ngalahin Kaido, ya memang dia sehebat ini. Jadi dengan terbelahnya langit, apakah Haki Luffy sudah setara dengan Shanks ya? Wah ini menarik sih. Nah mengenai banyak juga yang nanya terkait ini udah hampir lengkap lah dengan cerita Momotaro. 3 dari 4 makhluknya sudah ada di puncak ini. Kira-kira apakah Marco yang akan naik nih? Dimana saya punya teori bukan Marco lah yang menjadi peasant atau burung pegar dari cerita Momotaro, melainkan Lady Hiyori. Ya untuk videonya akan rilis hari Kamis jam 11 ya seperti biasalah kalian langsung tonton saja. Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini lagi-lagi karena spoiler ya masih belum lengkap lah. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa buat kalian juga yang ingin merchandise Neville Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.